Yosua, Jenderal Iman. Yosua adalah salah satu tokoh yang hebat dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ia menjadi abdi Musa pada umur 46 tahun, belajar dari Musa selama 40 tahun dan menjaga iman. Yosua adalah jenderal yang beriman. Ketika ia membawa bangsa Israel bersama Musa, setelah menang dari peperangan dengan suku Amalek, anak laki-laki Elifas, cucu Esau, yang lahir dari Timna gundik Elifas, suka berperang, suku yang tinggal di padang gurun. Kejadian 36 ayat 12. Ia selalu maju dalam peperangan dengan iman dan tidak pernah kalah. Suku Amalek yang dikalahkan Yosua adalah suku pengembara yang tinggal di padang gurun Negeb. Peperangan ini terjadi di Rafidim dalam perjalanan dari Mesir. Bangsa Israel telah sangat lelah dan capek. Namun selama Musa mengangkat tangan dan tongkat yang berkuasa, Yosua menang. Tetapi selagi tangan Musa turun karena penat, Amalek menang. Harun dan Hur yang menyaksikan itu meletakkan sebuah batu di bawah tangan Musa supaya dia duduk, dan mereka menopang tangan Musa di sebelah kanan dan kirinya supaya tangan Musa tidak bergerak sehingga tangan Musa tidak turun. Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian Tuhan Allah berfirman supaya kisah ini ditulis dan diperdengarkan ke telinga Yosua. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Keluaran 17 ayat 14. Mungkin Yosua terkejut setelah ia menang dari peperangan itu. Ia mengetahui bahwa kemenangan dari peperangan itu bukanlah oleh karena kekuatannya sendiri. Kemudian ia belajar bahwa tidak boleh membanggakan diri atau sombong walaupun ia telah menang. Dan ia yakin bahwa jika Tuhan Allah menyertainya, ia pasti akan menang dalam peperangan apapun. Selama seumur hidupnya, iman Yosua tidak berubah. Iman Yosua dibuktikan lagi ketika 12 pengintai diutus dari Kades Barnea. Dari 12 orang pengintai yang diutus ke tanah Kanaan, hanya Yosua dan Kaleb yang memberi laporan yang positif. Bangsa Israel melawan kehendak Tuhan Allah di Kades Barnea. Mereka bersikeras tidak mau masuk ke tanah Kanaan. Maka mereka mengelilingi sekitar pegunungan Seir selama 38 tahun dan akhirnya menyeberangi sungai Sered. Jadi sekarang bersiaplah kamu dan seberangilah sungai Sered. Lalu kita menyeberangi sungai Sered. Lamanya kita berjalan sejak dari Kades Barnea sampai kita ada di seberang sungai Sered. Ada 38 tahun. Sampai seluruh angkatan itu, yakni prajurit, habis binasa dari perkemahan, seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka, dan tangan Tuhan juga melawan mereka untuk menghamburkan mereka dari perkemahan sampai mereka habis binasa. Ulangan 2 ayat 13-15. Selama 38 tahun dari 603.550 orang hanya tinggal Yosua dan Kaleb. Yang lainnya mati semua. Dengan demikian para perempuan, sejumlah laki-laki juga mati. Berarti 1.200.000 orang telah mati dalam 38 tahun. Kemudian orang-orang tua yang mati lebih kurang 200.000 orang. Kalau begitu, selama waktu itu rata-rata mati 87 orang setiap hari. Bangsa Israel yang belum dapat dibawa masuk oleh Musa dipimpin masuk ke Kanaan oleh Yosua. Setelah Musa berhenti nafasnya di puncak gunung Pisga, Yosua membawa 601.730 laki-laki yang kuat yang sebelumnya dipimpin oleh Musa, istri-istri dan anak-anak mereka, menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah Kanaan. Yosua mengutus pengintai dari situ ke tanah Kanaan, hanya 2 orang saja. Karena Yosua mengetahui ketika Musa mengutus 12 orang pengintai, hanya 2 orang di antara mereka yang dapat melihat dengan benar. 2 pengintai itu menyelesaikan tugasnya dengan sukses oleh pertolongan Rahab,
perempuan sundal dan memberikan laporan yang positif kepada Yosua. Orang yang paling tua di antara orang yang masih hidup adalah Yosua dan Kaleb. Pada saat itu Yosua berumur 86 tahun, Kaleb berumur 80 tahun. Orang lain yang paling tua hanya berumur 60 tahun. Orang yang lebih dari itu telah mati semua. Yosua membelah sungai Yordan dengan kuasa Tuhan Allah dan menyeberang di tanah yang kering. Akhirnya tiba di kota Yeriko. Tuhan Allah memerintahkan mereka untuk mengelilingi kota Yeriko sekali setiap hari. Pada hari yang ketujuh mengelilingi 7 kali. Yosua jenderal iman kali ini juga melakukannya sesuai yang difirmankan Tuhan Allah. Akhirnya kota Yeriko runtuh. Ia meruntuhkan kota Yeriko dengan iman, berperang dengan iman, menang dengan iman. Ia telah menyelesaikan pekerjaan yang dimulai oleh Musa. Ia membantu Musa sambil menerima latihan kepemimpinan selama 40 tahun. Sambil membantu Musa di padang gurun, ia dilatih untuk menjadi pemimpin. Kemudian ia menaklukkan tanah perjanjian tahap demi tahap. Tanah yang pertama kali ditaklukkan adalah kota Yeriko. Kedua adalah kota Ai. Ia menaklukkan daerah tengah tanah Kanaan lebih dahulu. Kemudian mengamankan daerah selatan. Lalu naik ke daerah utara, menaklukkan semua suku di sekitar Danau Merom. Ia memukul kalah total 31 raja Kanaan. Sungguh, janji yang diberikan kepada Abraham terwujud setelah lewat 500 tahun. Ia membagikan tanah yang ditaklukkan dengan iman tanpa egois. Ia termasuk di dalam suku Efraim, namun tidak membagikan lebih banyak tanah kepada orang sesukunya. Ia juga tidak membagikan tanah yang lebih baik kepada orang sesukunya, malahan menyarankan supaya mereka pergi ke hutan dan membuka tanah baru. Hati seperti ini sangat penting bagi orang yang bekerja dalam dinas pemerintah. Imannya tulus dan kuat sehingga membuat matahari berhenti di tengah langit. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau, bulan, di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam, kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Yosua 10 ayat 12-14. Ia adalah pahlawan yang menaklukkan 31 orang raja di tanah Kanaan. Yosua menaklukkan tanah Kanaan dan membagikannya. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus akan membagikan kerajaan surga. Inilah kesamaan di antara Yosua dan Tuhan Yesus.